Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi. Ini agak di luar topik, perkuliahan kita kali ini. Ada perkembangan baru di, bank syariah, seperti yang, rekan-rekan sudah tahu melalui berbagai macam media massa. Eee, Menteri BUMN mengumumkan rencana merger 3 bank syariah, ya, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah. Menarik untuk kita, cermati, ya. Kita coba bahas sedikit apa saja yang terjadi, ke depan begitu jika terjadi, proses merger ini. Baik, sebelumnya kita coba dengarkan dulu Pak Erick Thohir, ya, pendapatnya beliau tentang merger ini. Videonya sedikit singkat ya. Baik, itu, sekilas video yang kemarin kita sudah lihat di berita tentang pengumuman rencana, merger, 3 bank syariah, di Indonesia. Dan saya sangat sepakat dengan, Pak Erick Thohir bahwa ini adalah tonggak sejarah, karena hasil merger ini pastinya akan, menghasilkan ya perbankan syariah yang, makin besar lagi. Bahkan menurut, prediksi, modal, hasil gabungan 3 bank ini bisa mencapai angka 200 triliun rupiah, bank yang cukup besar ya. Baik, kita akan, bahas sedikit tentang, eee, apa namanya, eee, bank syariah ini ya. Nah, ini dia. Apa saja sih dampaknya yang, terjadi ya, jika ada, merger ya, bank ya. Ini, di luar yang bank syariah, kita bicara umum, eee, jika terjadi bank, merger ya, maka akan ada beberapa kemungkinan ya, yang terjadi. Yang pertama pastinya efisiensi ya, 3 bank, pasti cost-nya lebih besar dibandingkan kalau hanya, 1 bank begitu kira-kira. Ya kita lihat masing-masing bank pasti punya yang paling besar ya, biaya terbesar di perbankan itu biasanya adalah IT ya. Biaya IT-nya masing-masing bank pasti besar. Tapi kalau digabungkan menjadi satu, maka, IT-nya menjadi, lebih efisien. Kemudian juga, hal-hal lain misalkan, eee, kantor bank ya yang sedemikian banyak ya, mungkin di satu tempat ada, 3 kantor ya dan lain-lain, maka setelah merger akan terjadi, pengurangan ya, pengurangan kantor, cukup satu saja ya. Misalkan di satu wilayah ada di satu wilayah dia ada, bank satu, bank 2, bank 3, maka bisa direduksi ya, bisa direduksi salah duanya ya, jadi ditinggalkan satu saja. Sehingga dia secara cost lebih efisien dibandingkan kalau 3 bank ini beroperasi. Dalam kasus BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah, maka, eee, sepengetahuan, kita ya bersama bahwa hampir semua bank syariah ini, target market-nya kurang lebih sama ya, sehingga di mana ada, bank syariah itu biasanya ngumpul gitu di satu tempat ya. Bahkan kita pernah menemukan ya, beberapa ruko yang berjejer ya, bank syariah semua ya. Maka, dengan penggabungan bank ini, maka bisa lebih efisien ya, 2 bank ditutup, cost-nya lebih, rendah lagi.
Kemudian juga dari sisi efisiensi biaya, eh, sosialisasi dan segala macam ya, tidak butuh apa namanya, biaya yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua ya, dampaknya adalah penguatan ya, menguatkan bisnis bank itu sendiri ya. Karena pastinya dalam sebuah merger itu akan dilihat kekuatan masing-masing bank. Misal ya, misal bank A, B dan C. Bank A dia kuatnya di korporasi ya, sementara yang lainnya kurang kuat. Maka ini akan diambil. Kemudian juga bank B misalkan dia kuatnya di consumer, bank C dia kuatnya di komersil. Maka diambil yang paling kuat dari masing-masing bank tersebut. Ya, jadi secara bisnis penggabungan 3 bank ya pasti akan mengambil potensi-potensi yang terbesarnya pastinya. Jadi apa namanya itu justru akan menguatkan bank hasil mergernya. Ya. Dari sisi yang lainnya misalkan ya apa namanya tadi sudah segmen ya korporasi, komersil, consumer atau juga mungkin mikronya. Kita tahu BRI punya mikro yang cukup kuat, ya, BSM punya consumer yang kuat, BNI mungkin di korporasi, ya, itu masing-masing punya kelebihan pastinya. Nah, dalam proses merger kelebihan-kelebihan itu disatukan, ya. Kelemahan-kelemahannya justru dikurangi, ya, dihilangkan. Jadi inilah gunanya atau dampak positifnya dari merger bank. Kemudian yang ketiga, dia secara supervisi juga lebih mudah ya bagi pemilik bank ya karena ketiga bank ini adalah milik pemerintah maka pengawasannya jauh lebih mudah kalau jadi cuma satu ya kalau dia tiga pasti effortnya lebih besar ya supervisinya pasti membutuhkan waktu yang membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih sulit dengan merger ini maka pengawasan terhadap bank milik pemerintah ini jauh lebih mudah begitu. Kemudian yang keempat adalah enhance market image ya. Bank yang digabung ya pastinya dia akan menghasilkan sebuah bank yang besar, dia akan menciptakan image yang baru nantinya ya. Bisa saja nih dibilang sebagai bank syariah terbesar di Indonesia atau mungkin di Asia ya dengan aset kurang lebih 200 triliun. Nah, ini sangat mungkin ya. Bank baru nih nanti akan terbentuk adalah bank syariah yang besar dan secara image marketnya jauh lebih baik dibandingkan kalau mereka berbisnis sendiri. Nah, ini kira-kira ya. Hal lain misalkan kalau dia sudah masuk ke bank yang eh, apa namanya dengan modal yang besar, maka dia juga bisa memperluas hmm, apa namanya usahanya, ya, memperluas jangkauan usahanya. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia ada yang kita kenal sebagai buku bank, ya, bank umum kegiatan usaha, ya, buku bank, ya. Saat ini kategorinya itu bank, ya, kategori satu itu modal intinya kurang dari 1 triliun. Buku 2 bank dengan modal inti 1 sampai 5 triliun, bank buku 3 5 sampai 30 triliun, bank buku 4 di atas 30 triliun. Nah, ini kalau ketiga bank ini merger maka kemungkinan besar mereka akan masuk ke bank buku 4 ya. Bank buku 4 itu udah setara dengan Bank Mandiri kurang lebih seperti itu ya. Bank-bank besar ya, BRI, Mandiri, BNI. Maka kegiatan usahanya dia menjadi lebih luas lagi dibandingkan bank buku 1, 2 dan 3 ya. Eh apa namanya? Kalau bank buku 4 ya, dia eh apa namanya? Kegiatan usahanya bisa menjangkau skala internasional, kurang lebih begitu. Nah, ini kurang lebih ya dampak positif dari merger bank. Ya, tapi di luar dampak positif pasti ada dampak negatifnya ya.
Yang pertama pastinya ada, kemungkinan besar ya, ada employee rasionalisasi. Ada pengurangan karyawan pastinya akan terjadi. Kenapa? Karena memang tujuan utama merger kan untuk efisiensi ya. Jadi pastinya ya, walaupun mungkin, eee, Pak Erik atau mungkin dari, tim merger ini ingin memastikan bahwa tidak ada pengurangan karyawan, tapi, kalau menurut kami merger bank itu, pengurangan karyawan dalam proses merger bank itu menjadi sebuah hal yang, niscaya ya karena, tadi ya kan, apa namanya, masing-masing bank akan memperkuat ya, eee, kekuatan yang ada di masing-masing bank dan mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada. Ya, jadi misal contoh kasus, eee, apa namanya, pengurangan kantor, ya, penutupan kantor-kantor yang, lokasinya berdekatan, itu pastinya, berkurang tenaganya. Kemudian, apa namanya, unit-unit kerja, ya, misalkan masing-masing bank dia punya, unit kerja khusus ya, misalkan tadi kita bicara tentang segmen korporasi, di masing-masing bank punya ya, pastinya, pada saat di-merger dia akan ambil satu, yang paling kuat, bank A atau bank B atau bank C. Apabila diambil yang paling kuat adalah bank A, maka, employee yang ada di bank B dan bank C pastinya akan, sedikit banyak harus dikurangi atau, apa namanya, apa namanya, dirasionalisasi. Nah, kira-kira begitu, itu, dampak negatif dari, merger ini. Kemudian yang selanjutnya adalah cultural conflict. Ya, masing-masing bank ini kan dia punya culture yang berbeda. Ya, pastinya, eee, dalam 1 atau 2 atau 3 tahun ke depan setelah merger, ini akan terjadi cultural conflict ya. Jadi, perbedaan budaya antar masing-masing bank pasti akan menyebabkan, apa namanya, sedikit banyak ada konflik di situ dan ini merupakan, eee, upaya utama yang perlu dilakukan oleh bank hasil merger, yaitu menyamakan, visi misi yang baru nantinya ya, budaya yang baru. Sehingga, bank hasil merger ini bisa berjalan dengan efektif karena, perbedaan budaya ini bisa juga menjadi salah satu, faktor ya kegagalan sebuah, merger ya. Kemudian hal lain mungkin ya yang, apa namanya, menguntungkan dan, merugikan lain-lain dari dampak, dari merger bank ini, adalah masalah data. Ya, data terutama, data pembiayaan bermasalah, ya. Data pembiayaan bermasalah ini karena di semua bank pasti ada pembiayaan bermasalah. Nah, pada saat dia merger ya, pada saat dia merger, nah disitulah kemungkinan info-info baru muncul karena data-data lama mungkin yang tidak pernah dibongkar-bongkar, mulai keluar lagi ya data-data lama atau mungkin, data-data yang memang disembunyikan ya, ini keluar semua ya dan seterusnya. Nah, ini pasti akan menjadi salah satu permasalahan baru nanti ke depan. Atau juga pengenalan nasabah ya, kalau misalkan terjadi, apa namanya, penyatuan bank kemudian ada yang, karyawan dirasionalisasi, kemungkinan besar akan terjadi, data yang, eee, miss ya, mungkin hilang kontak dan lain-lain. Nah, ini yang perlu menjadi, apa namanya, perhatian juga bagi bank yang ingin, apa namanya, merger. Tapi di luar itu semua ya, berita merger, perbankan syariah ini merupakan, berita yang sangat baik karena, akan menjadikan ya bank syariah di Indonesia ini menjadi bank syariah yang kuat. Tapi di luar itu ya, merger bank syariah, merger bank juga ini juga akan menimbulkan hal lain ya, misalkan kalau bank itu banyak, maka akan terjadi persaingan sebetulnya kan, persaingan usaha, eee, pricing dan lain-lain. Kalau dia di-merger maka, pricing, tidak terjadi persaingan ya, buat nasabah menjadi tidak punya pilihan lagi kita ya untuk memilih. Kalau dulu mungkin kita bisa pilih, mau nabung di bank A, bank B, bank C, tergantung, fasilitas yang ditawarkan. Sekarang karena mereka gabung pastinya kita nggak bisa pilih lagi. Jadi tingkat persaingannya sudah mulai bergeser ke bank lain. Nah ini, tapi, positifnya kalau mereka digabung ini maka biayanya lebih kecil harusnya,
cost-nya lebih kecil sehingga, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah itu harusnya bisa lebih besar. Demikian juga tingkat expected return yang, bank berikan kepada nasabah pembiayaan harusnya bisa lebih rendah harusnya ya. Itulah, dampak positif negatif pasti ada insyaallah, tapi kita semua harus berpikir positif bahwa, ini merupakan salah satu hal yang terbaik buat negeri ini. Mudah-mudahan kita bersama berdoa, mudah-mudahan, perbankan syariah semakin baik di negeri ini, eee, sehingga itu akan berdampak kepada kita semua. Saya rasa itu saja. Rekan kasihan, silakan jika ada ingin hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa menghubungi kami dengan komen atau, kirim, via, email ke zulkifli24@yahoo.com. Terima kasih, mudah-mudahan, Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.